Pembukaan hutan akibat tambang ilegal di area konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara terus saja terjadi. Kalau hal ini dibiarkan, apakah target pemerintah menjadikan 65% kawasan IKN sebagai hutan dari total daratan IKN seluas 252.000 hektar bakal tercapai? Bagaimana kondisi 71% lahan kritis di Tahura Bukit Soeharto yang pernah diinvestigasi Kompas pada 2018? Kita bahas ya. Berdasarkan keterangan warga pada Senin 8 Desember 2025, waduk sebagai sumber air untuk pertanian dan peternakan warga terancam aktivitas tambang tak berizin yang sudah sampai ke tepian waduk. Hal itu terjadi sejak 2019 dan aktivitasnya kian melebar meski sempat berhenti beberapa kali. Warga lain menyebut penebangan pohon kian mendekat ke jalan raya. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Timur menutup praktik tambang ilegal di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kaltim, Sabtu 8 November. Dari hasil operasi, petugas menyita 214 kontainer berisi batu bara, tumpukan 6.000 ton batu bara, serta dokumen dan rekening koran milik tersangka Direktur CVWU yaitu MH, otak dibalik jaringan ilegal ini. Modusnya batu bara hasil tambang liar dijual seolah-olah legal menggunakan izin perusahaan resmi. Fakta penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto ini sudah lama terjadi. Investigasi Kompas pada 2018 menangkap beberapa fakta miris. Sebanyak 48.000 hektar atau 71% area Tahura Bukit Soeharto dalam keadaan kritis dan harus direhabilitasi. Dalam investigasi Kompas, tambang ilegal kebanyakan berada sekitar 200 meter hingga 2 km dari Jalan Raya Balikpapan Handil, Samboja, Kutai Kartanegara. Data lain soal bukan tambang juga disebut oleh staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Edgar Diponegoro. Pada Oktober 2025, ia menyatakan bahwa bukan tambang tanpa izin di kawasan IKN seluas 4.236,69 hektar. Lalu dengan data dan fakta soal masifnya bukaan tambang di Tahura Bukit Soeharto IKN, hal progresif apa yang dilakukan pemerintah? Pada 3 Desember 2025, otoritas IKN bertemu pihak kepolisian dan instansi lain untuk membahas ancaman pembukaan hutan di Bukit Soeharto. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Mulyawan mengatakan mereka bakal fokus menanggulangi aktivitas ilegal di area konservasi tersebut sepanjang 2025-2026. Ia mengatakan Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di IKN menjalankan patroli gabungan, sosialisasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku perambahan dan perusakan hutan. Kepala Subdirektorat Pengamanan Objek Wisata dan Sumber Daya Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kaltim, AKBP Fauzi Ahmad mengatakan pihaknya bakal menelusuri aktivitas ilegal yang merusak kawasan yang dilindungi. Polda Kaltim sepanjang 2023 hingga 2025 telah memproses hukum 6 kasus tambang ilegal di kawasan IKN. Sedikitnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di samping penanganan hukum, Otorita IKN juga mencatat sampai Oktober 2025 sekitar 1.800 hektar lahan telah ditanami bibit pohon dalam program rehabilitasi hutan dan lahan. Selanjutnya, perusahaan di sekitar IKN melaksanakan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai seluas 1.900 hektar. Sahabat Kompas, apakah dengan semua yang dilakukan oleh Otorita IKN dan bekerja sama dengan instansi terkait dapat memperbaiki kondisi Tahura Bukit Soeharto dan menekan laju deforestasi?